Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang. Yang pertama bernama Andi Setiawan, saya sendiri. Yang kedua ada Ananda Hafiz Novendra. Yang ketiga Esilia Puspitasari. Yang keempat ada Sadam Albi Reza. Yang kelima ada Sahrul Nizam. Di sini ada 7 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan akan kami jawab satu persatu. Dimulai dari Sahrul Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Nizam. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Program ini bisa berupa website, aplikasi Android, software, dan sebagainya. Pemrograman dimulai melalui beberapa tahapan seperti menulis, menguji, merevisi, mengevaluasi, serta pengujian kembali. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan terus-menerus sampai program jadi sesuai yang diinginkan. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pemrograman berbasis komponen? Pemrograman berbasis komponen adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu dengan pendekatan komponen sebagai sudut pandang utama, di mana program tersusun dari komponen-komponen yang saling terhubung dalam hubungan yang terdefinisi dengan baik. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan, NPM 213510241 akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa PBK ini penting untuk dipelajari. Jawabannya adalah karena perkembangan software saat ini yang semakin kompleks sehingga membutuhkan teknik untuk mengatasi kompleksitas tersebut dengan cara menjadikan komponen-komponen tersebut menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat menangani perubahan sesuai kebutuhan dengan lebih cepat. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja benefit dari PBK? Yaitu adalah mempermudah menangani perubahan dengan lebih cepat karena sudah disusun berdasarkan hierarki komponen. Saya Esilia Puspitasari, NPM 213510448. Karakteristik dari pemrograman berbasis komponen adalah: yang pertama, program besar terdiri dari banyak bagian kecil atau komponen untuk mencapai kompleksitas sistem. Yang kedua, komponen-komponen pada sistem saling berelasi atau parent-child relationship. Yang ketiga, setiap komponen tidak bergantung atau hanya sedikit bergantung pada komponen lainnya atau independen. Yang keempat, komponen dapat digunakan kembali atau reusable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Albi Reza dari kelompok 7 ingin menjawab pertanyaan selanjutnya. Framework apa saja yang dapat digunakan untuk implementasi PBK dalam membuat web application? Yang pertama ada Vue.js. Vue.js ini merupakan front-end JavaScript library yang digunakan untuk membuat tampilan jadi interaktif, terutama pada saat implementasi SPA atau Single Page Application. Yang kedua ada React.js. React.js ini sendiri merupakan library JavaScript yang dimanfaatkan untuk membuat desain interface website. Dan yang ketiga ada AngularJS. AngularJS merupakan framework software open source yang digunakan untuk membuat aplikasi single page dalam bentuk website. AngularJS ini sendiri cukup populer di kalangan web developer, digunakan untuk membuat menu animasi di laman web HTML. Dan yang terakhir ada Svelte.js. Svelte.js ini sendiri lebih kurang sama dengan React dan Vue. Svelte ini dibuat oleh Rich Harris yang bertujuan untuk membantu para web developer untuk membangun website yang lebih dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Hafiz Novendra, NPM 213510506 dari kelas A. Pada kesempatan ini saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang pertanyaan nomor 7, yaitu breakdown halaman web berikut menjadi bagian yang lebih kecil buat dalam bentuk diagram pohon.
Di sini kita bisa melihat ini adalah suatu penggambaran sederhana sebuah web, dan kita akan lihat setelah di breakdown maka terdapat diagram seperti ini yang setelah saya buat. Ini adalah dari websitenya, lalu ke bawah, dan ini adalah breakdown dari isi dari tampilan web tadi. Pertama kita mulai dari dulu yang di sidebar. Jadi sidebar itu biasanya berada di mana? Sidebar itu biasanya berada di sebelah kiri atau kanan sebuah website, biasanya di sebelah sini. Dan navbar biasanya navbar itu terletak di atas ini. Jadi setelah saya mencoba breakdown, saya menemukan web yang mirip dengan pertanyaan dengan nomor yang tampilannya mirip dengan pertanyaan nomor 7, yaitu bola.com. Di sini kita bisa melihat yaitu navbarnya seperti ini, dan ini adalah tampilan dari sederhana dari diagramnya. Pada navbar pasti terdapat sebuah home. Nah, di sini pasti terdapat sebuah home agar pengguna bisa kembali kepada bagian home-nya. Lalu terdapat konten pada sebuah website, dalam website itu kontennya itu adalah isi dari webnya itu sendiri. Dan di sini di navbar terdapat kategori, misal kategori X atau Y. Jadi di dalam navbar ini pasti ada beberapa kategori. Misal kategori ini Indonesia, berita tentang bola Piala Dunia, Liga Inggris, dunia, Spanyol, dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya itu untuk bagian sidebar. Sidebar biasanya berisi tentang berita-berita lainnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi di sini saya breakdown, sidebarnya itu terdapat link A, link B. Link itu mengacu pada link HTML yang akan ditampilkan oleh website. Jadi misalkan ini adalah linknya. Lalu akan ditampilkan link A. Ini ada link A misalnya. Kita buka. Lalu biasanya jika sebuah website itu memiliki bisa dibilang tidak bisa dimuat dalam satu thread, maka akan muncul halaman-halaman lainnya seperti ini. Nah, maka akan meload halaman-halaman lainnya. Setelah saya breakdown seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap tugas kelompok 7 dan pertanyaan nomor 7 ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.